Laga antara Indonesia versus Korea Selatan U20 baru saja selesai. Laga yang dimainkan di Stadion Mokdong tersebut begitu menarik. Garuda Muda sejatinya diharapkan mampu mengejutkan tuan rumah Korea Selatan karena masih memiliki peluang untuk merebut gelar juara Seoul On US Cup 2024. Dengan syarat tim asuhan Indra Safri itu harus memenangkan laga kontra Korea Selatan dengan margin minimal 3 gol setelah pada laga tadi Thailand kalah 0-2 dari Argentina. Karena itu, pelatih timnas Indonesia U20 Indra Safri menurunkan skuad terbaiknya dalam laga kontra Korea Selatan ini. Namun, alih-alih memainkan permainan terbaik, timnas Indonesia malah tampil tertekan. Hal ini karena Korea Selatan bermain sangat agresif. Bahkan, babak pertama saja timnas Indonesia sudah ketinggalan 3 gol tanpa balas. Memasuki babak kedua, timnas Indonesia mencoba untuk keluar dari tekanan Korea Selatan. Beberapa peluang pun diciptakan tim asuhan Indra Safri. Namun yang menarik perhatian di laga kali ini adalah bukan soal hasil pertandingan, melainkan penonton Indonesia yang sangat ramai memadati stadion. Para supporter begitu antusias mendukung tim kebanggaan publik tanah air. Meski ajang ini hanya uji coba dan juga timnas kelompok umur yang bermain, fanatisme supporter Indonesia tetap tak padam. Laga ini juga seolah jadi pembalasan KFA terhadap PSSI, yang dimana seperti yang kita tahu, beberapa waktu lalu Korea Selatan dihajar timnas Indonesia di ajang Piala Asia U23. Pada laga yang berjalan dramatis tersebut, timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong mampu menahan Korea Selatan hingga babak adu penalti yang dramatis. Namun, terlepas dari hasil laga antara Indonesia U20 versus Korea Selatan, laga ini harus dijadikan pembelajaran buat timnas Indonesia. Para pelatih harus mengevaluasi jelang kompetisi yang sesungguhnya, yaitu kualifikasi Piala Asia U20 2025 yang digelar pada September mendatang. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong memastikan kekurangan pemain di lini belakang timnas Indonesia dapat diatasi dalam persiapan menghadapi laga putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia melawan Arab Saudi. Ya, Shin Tae-yong harus menghadapi tantangan dengan absennya dua pemain kunci di lini pertahanan, yaitu Justin Hubner yang tidak bisa bermain karena akumulasi kartu dan Jordi Amat yang mengalami cedera. Shin Tae-yong membawa sejumlah pemain bertahan untuk menghadapi Arab Saudi seperti Rizky Ridho, J.I.J, Sandy Walsh, Muhammad Ferrari, dan Wahyu Prasetyo. Pelatih asal Korea Selatan itu menjelaskan bahwa Elkan Bagot tidak dipanggil untuk memperkuat lini pertahanan, melainkan memilih Wahyu Prasetyo karena sesuai dengan kebutuhan tim saat ini. Ada kekurangan di lini belakang, tetapi kami harus bisa mengatasinya dengan pemain yang tersedia. Kami memilih Wahyu karena kami membutuhkan dia. Wahyu adalah pemain pengganti yang kami pilih, ujar Shin Tae-yong. Shin Tae-yong juga menambahkan bahwa Arab Saudi merupakan tim yang kuat di bawah asuhan pelatih ternama asal Italia Roberto Mancini. Oleh karena itu, pasukan Garuda terus mematangkan persiapan dengan lebih fokus untuk mencapai target dan hasil terbaik. Pemain tim nasional Indonesia U20 Ji Dabin bertekad menembus skuad timnas Indonesia senior dan bermain di Liga Korea Selatan. Pemain berusia 18 tahun itu sadar harus terus berkembang demi mewujudkan cita-citanya itu. Ya, Ji Dabin merupakan salah satu pemain kepercayaan pelatih Indra Safri di timnas Indonesia U20. Ji berposisi sebagai gelandang serang dan tidak jarang mendapatkan tempat utama bersama Garuda Nusantara. Walau begitu, pemain keturunan Korea Selatan itu tidak mau cepat puas. Ji bertekad untuk terus berkembang demi masuk skuad timnas Indonesia senior dan bermain di Liga Korea Selatan suatu saat nanti. Lebih lanjut, Ji Dabin menyadari setiap perkembangannya akan dipantau langsung oleh pelatih timnas Indonesia senior Shin Tae-yong. Dia mengaku senang mendapat dukungan langsung dari juru taktik asal Korea Selatan itu. Tujuan saya adalah bergabung dengan tim nasional Indonesia senior. Saya akan mengambil setiap langkah selangkah demi selangkah, dan suatu hari nanti saya ingin bermain di K-League. Kami hanya bertukar salam, tapi pelatih Shin Tae-yong mengatakan dia memperhatikan saya dan menyemangati saya, ujar Ji Dabin. Ji Dabin saat ini sedang mengikuti pemusatan latihan timnas Indonesia U20 di Korea Selatan. Pemain kelahiran Depok itu sedang diasah kemampuannya oleh pelatih Indra Safri sebelum mentas di kualifikasi Piala Asia U20 2025 mendatang. Pelatih tim nasional Indonesia Shin Tae-yong memuji Jakarta International Stadium atau JIS
Akan tetapi ada yang harus diperbaiki sebelum dipakai menjadi kandang skuad Garuda nantinya. Seperti yang diketahui, JIS mulai dipakai Persija Jakarta sebagai markas di kompetisi Liga 1 2024-2025. Setelah resmi dipakai di kompetisi, isu JIS bisa juga digunakan buat pertandingan tim nasional Indonesia pun mencuat lagi. Sebenarnya, tak sedikit pihak yang menyarankan agar timnas Indonesia bisa menggunakan JIS untuk pertandingan. Hal ini karena kapasitas Jakarta International Stadium yang besar, yaitu sebanyak 82 kursi. Dengan begitu, kapasitas JIS jauh lebih banyak dibandingkan Stadion Utama Gelora Bung Karno yang hanya 78.000. Oleh karena itu, isu timnas Indonesia bakal berkandang di JIS memang sudah beberapa kali mencuat. Namun, hingga saat ini, tim asuhan Sintayong tak kunjung bermain di stadion yang berada di Jakarta Utara tersebut. Saat ditanya terkait kemungkinan timnas Indonesia berkandang di JIS, pelatih asal Korea Selatan tersebut melempar pujian untuk stadion itu. Akan tetapi, pelatih berusia 53 tahun tersebut bicara belak-belakan bahwa ada masalah yang belum selesai. Belum lama ini, Sintayong juga telah mengunjungi stadion JIS. Mantan pelatih Korea Selatan di Piala Dunia 2018 tersebut menonton langsung di JIS dalam laga antara Persija Jakarta versus Persis Solo pada Sabtu lalu. Sintayong memang memuji stadion tersebut, akan tetapi dia mengatakan ada masalah yang harus bisa diselesaikan dengan cepat, yakni soal transportasi. Lebih lanjut, Sintayong menilai bahwa bukan hal yang tak mungkin bahwa timnas Indonesia bisa bertandang di JIS. Akan tetapi dia menyarankan agar beberapa hal yang masih jadi keluhan seperti transportasi ini bisa diperbaiki. Untuk JIS, stadionnya memang bagus, tetapi masalah transportasi dan lain-lain masih ada. Intinya itu saja yang mungkin perlu diperbaiki supaya JIS bisa jadi stadion yang baik buat kandang timnas Indonesia, ujar Sintayong. Sebenarnya pencinta sepak bola tanah air tak menyoroti permasalahan kendaraan saja, akan tetapi sebelumnya juga masih banyak isu soal masalah rumput yang kurang bagus karena sebagian lapangan tak mendapatkan sinar matahari langsung dengan baik. Oleh karena itu, kondisi rumput JIS kurang maksimal dan terkadang tak merata sehingga sering disoroti oleh netizen tanah air. Pemain timnas Indonesia Nathan Chow menghilang dari skuad Swansea City saat melawan West Bromwich Albion pada pekan keempat EPL Championship 2024-2025 malam tadi. Bek timnas Indonesia itu tidak ada dalam daftar susunan pemain Swansea City. Pada laga itu, Swansea City kalah dengan skor 0-1. Ini menjadi kali kedua Nathan tidak masuk dalam skuad Swansea City di Championship. Sebelumnya, Nathan tidak ada dalam skuad saat bermain imbang melawan Cardiff City pada minggu lalu. Pemain 22 tahun itu sudah mendapatkan debutnya di Championship pada pekan kedua saat Swansea City mengalahkan Preston dengan skor 3-0. Saat itu Nathan Chow masuk di bangku cadangan pada menit 88 menggantikan bek kiri Josh Timon. Nathan juga pernah berkesempatan menjadi starter saat Swansea City berlaga di Piala Carabao Cup. Ia menjadi starter 2 kali dengan total 125 menit bermain. Sayangnya langkah Swansea City berhenti di putaran kedua. Setelah ini, Nathan dipastikan akan berangkat ke Arab Saudi guna memenuhi panggilan skuad Garuda untuk mengarungi putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia.